الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita kembali bertatap muka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi syar'i mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pembahasan yang ke-15 yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya yang ringkas yang beliau beri judul dengan Syarhus Sunnah, risalah yang menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana prinsip yang harus diikuti oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Pada pertemuan yang terakhir, azani Allah wa iyyakum, kita singgung sedikit permasalahan tentang masalah al-bid'ah. Dikarenakan beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan faman ibtada'a minhum dhalalan, maka barang siapa yang membuat kebid'ahan, mencetuskan kebid'ahan di antara mereka, kana ala ahli al-qiblati kharija wa min ad-din mariqa, maka dia telah keluar dari lingkup kaum muslimin dan telah lepas dari agama yang mulia ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Setelah kita jelaskan azani Allah wa iyyakum pada pertemuan yang lalu makna dan definisi kebid'ahan, yang mana mengetahui permasalahan yang satu ini azani Allah wa iyyakum termasuk bagian inti dari agama Islam. Dikarenakan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita perhatikan dengan seksama, dibangun di atas dua fondasi, dibangun di atas dua ajaran inti. Yang pertama adalah ma'rifatul khair, mengetahui kebaikan yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatus syarr,
mengetahui kejelekan yang harus kita jauhi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidaklah seseorang bisa mengenal Islam dengan sesungguhnya. Tidaklah seseorang dikatakan telah mengenal Islam apabila dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Apabila dia tidak mengetahui perkara kejelekan yang harus dia tinggalkan. Maka di samping kita mengetahui bagaimana sunnah yang harus dilakukan oleh seorang hamba, yang harus diikuti oleh setiap muslim, maka kita juga diberi tanggung jawab, diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui lawan daripada sunnah yang dikenal atau diistilahkan oleh para ulama, mengambil dari nas adillah minal kitab wa sunnah dengan istilah kebid'ahan. Sebelum itu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ada faedah yang bisa kita renungkan bersama. Umat manusia dalam memahami al-khair wa syarr, dalam mengetahui kebaikan dan kejelekan, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Kita bawakan pembagian ini sanifidina azani Allah wa iyyakum sebagai koreksi untuk diri kita masing-masing. Termasuk dari golongan mana diri kita saat ini sanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang mana bila kita mendapati titik ini kita termasuk golongan yang mulia, maka pertahankan hal yang demikian pada diri kita. Namun apabila kita termasuk golongan yang seharusnya kita tidak berada dalam golongan tadi, maka seharusnya seorang muslim segera untuk berbenah diri dan berusaha menjadi kelompok yang terbaik dari kelompok yang ada. Yang pertama, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, man ya'rifu tafasil al-khair wa syarr. Yang pertama adalah golongan yang mengetahui kebaikan secara detail dan rinci. Demikian pula mengetahui seluk-beluk kejelekan. Dia tahu apa itu tauhid dan mengerti apa itu kekufuran, apa itu kesyirikan. Dia paham makna sunnah, tahu seluk-beluk sunnah, juga mengerti seluk-beluk kebid'ahan. Dia paham ketaatan dengan rincian-rinciannya dan juga mengerti apa saja kemaksiatan dengan beragam model dan jenisnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Golongan yang pertama ini adalah afdhalun nas, umat manusia yang terbaik. Dan tidak diragukan lagi khanifidina azani Allah wa iyyakum keutamaan mereka. Sehingga mereka adalah hamba-hamba yang berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum al-ulama ar-rabbaniyun. Mereka adalah para ulama rabbani, para pembimbing umat manusia dari kalangan al-ulama rabbaniyin. Golongan yang kedua, man ya'riful khaira bitafasilihi wa la ya'rifus syarra. Yang kedua adalah orang-orang yang mengerti rincian-rincian kebaikan, mengenal betul seluk-beluk kebaikan, namun dia tidak mengerti atau memiliki sedikit pemahaman tentang kejelekan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau masalah sunnah, dia orang pakar yang bisa berbicara dalam masalah tersebut. Namun dalam masalah kebid'ahan, dalam masalah firqah-firqah yang menyimpang,
dalam mengenal kesesatan yang menyebar di kalangan umat manusia, minim pengetahuannya. Masalah tauhid, masalah keimanan, Masya Allah, betul-betul paham apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah tersebut. Namun masalah kekufuran, bagaimana rincian-rincian kekufuran, apa saja contoh-contoh kekufuran yang mungkin tersebar di kalangan umat manusia saat ini, ia tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Azani Allah wa iyyakum. Maka golongan yang kedua ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ala khatarin azim. Dia berada pada bahaya yang besar. Dimungkinkan dia jatuh dalam kejelekan, jatuh dalam kebid'ahan dan semisalnya, dalam keadaan dia tidak merasa kalau jatuh padanya. Azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah Arab, mereka mengatakan Arabtu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yata' fihi. Aku mengetahui mengenal kejelekan dari kebaikan untuk menghindari kejelekan tadi. Siapa saja yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, masalah kejelekan minim pengetahuannya, tapi masalah kebaikan Masya Allah, yaqa' fihi, maka dia dimungkinkan jatuh dalam kejelekan tadi dalam keadaan tidak merasa. Karena semangat melakukan kebaikan, sementara syaitan la'anahullah seringkalinya menyesatkan Bani Adam dari semangat melakukan kebaikan tadi tanpa didasari ilmu yang memadai tentang lawannya. Azani Allah wa iyyakum. Ketika dikatakan ini perkara yang disunnahkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan dengan semangat. Ya. Mengenal keutamaan zikir dan semisalnya, ini termasuk kebaikan. Tapi masalah kebid'ahan yang ada dalam ibadah zikir, kurang pengetahuannya tentang masalah tadi. Azani Allah wa iyyakum. Sehingga diseret oleh syaitan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, sehingga dia terjatuh dalam kebid'ahan dalam keadaan dia merasa sedang melakukan kebaikan. Azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian golongan yang ketiga, man ya'rifu syarra bi tafasilihi wa la ya'riful khaira. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerti seluk-beluk kejelekan, pakar dalam masalah kejelekan, masalah kebid'ahan, dia jagonya. Tokoh-tokoh kebid'ahan asal di luar kepala. Kemudian kesesatan-kesesatan yang ada pada setiap kelompok-kelompok sempalan di kalangan kaum muslimin paham dengan baik. Jamaah fulani, kelompok alani, kesesatannya 1 sampai 25 sekalipun hafal di luar kepala. Masya Allah. Nah, bahkan data-datanya lengkap, entah dalam catatannya atau termuat dalam laptopnya dan semisalnya lengkap. Namun pengetahuan dia tentang kebaikan minim. Masalah kejelekan Masya Allah luar biasa, tapi dalam masalah kebaikan Azani Allah wa iyyakum minim pengetahuannya. Masalah kebid'ahan dengan rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama, dia paham. Sedangkan masalah sunnah minim pengetahuannya. Azani Allah wa iyyakum. Maka kelompok yang ketiga ini, azani Allah wa iyyakum, juga demikian. Ala khatarin azim, berada pada bahaya yang sangat besar. Bahkan lebih besar bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok yang ketiga daripada kelompok yang kedua. Azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga
Orang-orang yang termasuk golongan yang ketiga ini, Fanifidina azani Allah wa iyyakum, muncul di permukaan seolah-olah menjadi imam jarawat ta'jil misalkan. Dikarenakan dia memiliki pengetahuan masalah kebid'ahan yang mumpuni, tapi masalah sunnah seminim-minimnya, Fanifidina azani Allah wa iyyakum, sehingga menyebabkan dirinya salah dalam memvonis. Ya. Taunya dia kalau yang keluar dari sunnah bid'ah. Ya, taunya dia pokoknya tidak ada contohnya dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Ya. Melihat fulan dibunuh fulan, dai yang ada di sana atau dai yang ada di sini melakukan perkara-perkara yang mungkin melalui kacamatanya termasuk definisi kebid'ahan. Dengan mudahnya dia melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya keluar dari lisannya. Yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Kelompok yang ketiga ini, walaupun dia mengerti tafasil masalah kejelekan, mengerti tafasil rincian-rincian kebid'ahan dan semisalnya, namun dikarenakan pemahaman dia tentang kebaikan minim, akan menjerumuskan dirinya yasanibidina azani Allah wa iyyakum dalam bahaya yang tidak jauh besarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok yang kedua, yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, taunya cuma masalah bid'ah, yang ada di kepalanya cuma masalah kesesatan, tapi masalah ilmu tentang sunnah, bagaimana aturan-aturan dalam sunnah, minim, yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Orang yang demikian juga berada dalam bahaya yang sangat mengerikan. Kemudian kelompok yang keempat, man la ya'rifu syarra wa la ya'rifu al-khaira. Kelompok yang keempat ini, Fanifidina azani Allah wa iyyakum, adalah orang-orang yang tidak mengerti kebaikan, juga tidak mengerti kejelekan. Fahum aswa'un nasi halan. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kelompok yang keempat ini adalah kelompok yang paling jelek keadaannya. Tidak mengenal kebaikan sedikit pun, juga tidak mengenal kejelekan sedikit pun. Yasanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kelompok yang kedua dan yang ketiga saja bisa terjatuh dalam kejelekan atau terjatuh dalam bahaya yang besar, dikarenakan mereka memiliki ketimpangan. Yang satu lebih dominan kebaikan namun tidak mengenal kejelekan, yang berikutnya lebih dominan kejelekannya namun minim pengetahuannya tentang kebaikan, bisa jatuh dalam bahaya yang besar. Lalu bagaimana kiranya yasanibidina azani Allah wa iyyakum dengan kelompok yang keempat? Ya, tentunya lebih dikhawatirkan jatuh dalam bahaya yang lebih besar. Yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Ini 4 golongan dari umat manusia dalam pengetahuan mereka tentang kebaikan dan kejelekan. Tidak ada golongan yang kelima. Maka di sini Fanifidina azani Allah wa iyyakum, hendaklah kita semua mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk pada golongan yang mana kita saat ini. Fanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya masing-masing dari kita harus memiliki keinginan yang kuat serta semangat yang tinggi untuk menjadi golongan yang pertama, hamba-hamba yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam masalah kebaikan dan kejelekan sekaligus. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang mengkufuri taghut, ini ma'rifatus syarr. Barang siapa yang mengkufuri taghut, otomatis dia mengetahui kejelekan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengandung ma'rifatul khair, yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebaikan. Maka distamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh
dengan tali yang kokoh. Ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan la ilaha illallah. Sebagian yang lagi menafsirkan dengan dinul Islam. Maka dia telah berpegang teguh dengan agama Islam. Lam tisama laha, yang tidak akan terputus di sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang betul-betul bisa berpegang teguh dengan sunnah, yang betul-betul bisa berpegang teguh dengan agama Islam adalah hamba yang mengetahui ma'rifatul khair dan juga memiliki ma'rifatul syarr. Dia mengetahui tentang masalah kejelekan untuk dia jauhi dan juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah kebaikan yang dengannya dia bisa melihat mana perkara-perkara yang harus dia laksanakan dan mana perkara yang harus dia tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Azanillahu wa iyyakum. Nah, adapun pada ucapan beliau rahimahullah taala, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, pada poin yang ke-15 halaman yang ke-5, beliau mengatakan faman ibtada'a minhum dhalalan, barang siapa yang mencetuskan kebid'ahan yang tidak lain adalah kesesatan di antara mereka. Yang mencetuskan sebuah kebid'ahan, kata beliau, kana ala ahli al-qiblati kharija wa min ad-din mariqa, maka dia telah keluar dari lingkup kaum muslimin dan telah melesat dari agama yang mulia ini, kata beliau rahimahullah ta'ala. Bahirnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sepintas kita memahami dari ucapan beliau, setiap orang yang melakukan kebid'ahan dikatakan keluar dari agama Islam, dikatakan keluar dari lingkup kaum muslimin. Sepintas. Kata Allah. Kalau kita terjemahkan secara laksana, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, perlapas kita terjemahkan, maka kita akan mengambil kesimpulan sepintas. Beliau beranggapan, memiliki pendapat, setiap orang yang melakukan kebid'ahan, para pencetus kebid'ahan, keluar dari lingkup kaum muslimin. Dengan kata lain, kafir. Sanibidina'azanillahu wa iyyakum. Di sini ada tanbih. Ya. Ada tanbih. Sanibidina'azanillahu wa iyyakum. Yang perlu kita pahami, yang namanya kebid'ahan tanqasimu ila qismain. Yang namanya bid'ah terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah yang muncul, yang dicetuskan oleh tokoh bid'ah, dari mulai yang muncul di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti, terbagi menjadi dua secara hukum. Yang pertama disebut oleh para ulama dengan bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabid'atil Jahmiyah. Contohnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bid'ah pemikiran Jahmiyah yang menolak, yang meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat. Paham yang menyatakan Allah Azza wa Jalla tidak memiliki nama, tidak pula memiliki sifat, ini termasuk kekufuran. Ya, karena kita azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini bid'ahnya loh ya. Yang bisa menyebabkan orangnya dinyatakan keluar dari agama Islam. Atau bid'ah dan contoh yang lain, misalnya kita azani Allah wa iyyakum, pemahaman yang menyatakan bolehnya sekelompok umat manusia keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala telah mencapai tingkatan-tingkatan tertentu menurut mereka. Ya. Jadi mereka ini azani Allah wa iyyakum, seperti yang
dikenal di kalangan kelompok Sufiyah membagi Islam ini menjadi 3. Ada lagi yang membaginya menjadi 4. Nah, ada istilah syariat, kemudian apa lagi? Ma'rifat, terus nakirah, enggak ya? Tariqah dan semisalnya ya sanadina azani Allah wa iya. Kalau sampai pada tingkat yang tertinggi kata mereka sudah tidak lagi sholat, ya halal bagi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang menurut kita termasuk dosa besar. Sanadina azani Allah wa iyyakum. Sampai pada tingkatan ya yang dianggap tokoh oleh mereka yang sudah mencapai tingkatan tertinggi tadi, dijumpai oleh murid-muridnya yang Allah wa iyyakum sedang mengerjai kambing. Ya, ini zinanya bukan zina dengan seorang pezina, lah zinanya dengan seekor kambing. Ketika ditanya, Pak Yai lagi apa Pak Yai kok bisa demikian? Loh, kamu itu nggak mengerti apa yang sudah saya lakukan. Saya ini sedang nambal kapal yang sedang bocor di tengah laut sana. Kalau saya lepaskan tenggelam. Allahumma musta'anu alaihi tiklan. Apa hubungannya seekor kambing dengan kapal yang sedang bocor di tengah lautan sana? Ya sanadina azani Allah wa iyyakum. Nah, pemahaman yang demikian itu juga termasuk pemahaman yang tergolong bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang bisa saja menjadikan orangnya, pelakunya keluar dari millah. Sanadina azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian yang kedua disebut oleh para ulama dengan bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya dikatakan sebagai orang yang fasik. yakni semua bentuk kebid'ahan yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, dan ini contohnya keumuman bid'ah yang tersebar di kalangan kaum muslimin saat ini. Entah bid'ah menambah-nambah sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ritual-ritual ibadah tertentu. Nah, entah itu dalam bentuk azkar, zikir, ya, entah sebelum melakukan azan misalkan diberi tambahan, ya, tambahannya tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tambahan sesudah melakukan ibadah tertentu. Sehabis baca Al-Qur'anul Karim misalkan ditutup dengan bacaan-bacaan tertentu yang Allahu wa iyyakum yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diinginkan oleh al-mu'allif rahimahullah di sini, barang siapa yang mencetuskan kebid'ahan, maka dia telah keluar dari ahlul qiblah dan dia melesat dari agama yang mulia ini. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah bid'ah jenis yang pertama, bid'atun mukaffirah. Kenapa demikian? Dikarenakan beliau menulis risalah ini sanadina azani Allah wa iyyakum di masa beliau tersebar pemikiran Jahmiyah, ya, penyimpangan dalam masalah al-iman bil asma wa sifat. Ya, tersebar sekian banyak bid'ah dalam menyikapi nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bid'ah Jahmiyah yang telah kita contohkan tadi, Allahu wa iyyakum, yang memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Nah, yang demikian disepakati oleh para ulama termasuk bid'ah mukaffirah. Nah, sehingga bukan berarti di sini beliau mengkafirkan secara mutlak semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lah, yang dimaksud dalam ucapan beliau ini Allah wa iyyakum adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau tokoh-tokoh kebid'ahan jenis yang pertama,
bid'atun mukaffirah, bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau rahimahullah, wa yataqarrabu ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil bara'ati minhu. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melepaskan diri dari kebid'ahan tersebut, berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Wa yuhjar wa yuhtaqar, mereka para tokoh-tokoh kebid'ahan pantas untuk dihajar, diboikot dan direndahkan. Wa tujtanabu huddatuhu, dan harus dijauhi penyakit menular dari mereka. Fahiya a'da min huddatil jarab, karena penyakit menular yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah lebih menular, lebih berbahaya dari penyakit kusta. Ada dari sanadina azani Allahu wa iyyakum. Ini juga termasuk prinsip Islam, diperbolehkan menghajar, memboikot tokoh-tokoh kebid'ahan, sanadina azani Allahu wa iyyakum, sampai mereka bertaubat dari kebid'ahan yang mereka lakukan. Tentunya dalam masalah hajrul mubtadi', menghajar, memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, harus diperhatikan beberapa mawaqit asy-syar'i, ketentuan yang telah disebutkan dalam syariat Islam yang mulia ini. Tidak sembarangan, tidak semata-mata melihat si fulan, si alan, Abu fulan, Abu alan melakukan kebid'ahan langsung, ya, alatul, katanya orang Yaman, gitu ya. Langsung dihajar, fulan ibnu fulan mubtadi' hizbi dhal, tinggalkan dia. Nah, enggak ada salam wala kalam, enggak ada angin ataupun hujan dan semisalnya, langsung ditegakkan hajar. Ya, tinggalkan si fulan, itu bahaya, mubtadi' dhal. Nah, mubtadi' sesat, katanya Ibnu Azani Allahu wa iya. Maka tentunya untuk menjalankan syariat yang satu ini, sanadina azani Allah wa iyyakum, harus diperhatikan beberapa qawaid sebagai berikut. Beberapa ketentuan syar'i sebagai berikut. Ini di antaranya. Yang pertama, sanadina azani Allah wa iyyakum, badlun nasihah. Ya. Sebelum diboikot, harus ada upaya an-nasihah lahum bi ihsan, menasihati mereka dengan cara yang baik. Nah, diingatkan sebelum diboikot. Itu ciri hajrian syar'i. Sebelum dihajri, azani Allah wa iyyakum, ada upaya menasihati dan mengingatkan bi-ihsan, dengan cara yang baik. Nah, dan itu dihasabihi, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Allahu wa iyyakum. Cara yang pertama dalam menasihati mereka, Allahu wa iyyakum, bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Bainaka wa bainahu, 4 mata. Iya. Tidak kemudian dia mengatakan menasehati fulan ibnu fulan yang menurut dia jatuh dalam kebid'ahan di khalayak ramai. Ya. Enggak pernah dipanggil 4 mata, kemudian tidak dengan cara yang baik, dengan bahasa yang santun dan semisalnya, azani Allah wa iyyakum, langsung di hadapan jamaahnya dia mengatakan ini nasihat untuk fulan ibnu fulan, sampaikan rekaman ini, Masya Allah. Gitu ya. Nah, tidak demikian, azani Allah wa iyyakum. Ada upaya nasihat bil hikmah, dengan cara yang baik dan santun, bainaka wa bainah. Ya, 4 mata. Bagaimana dilakukan yang dicontohkan oleh para ulama, azani Allah wa iyyakum, sebelum mereka menjatuhkan vonis fulan ibnu fulan mubtadi'un dhal, menjatuhkan vonis mubtadi' kepada seorang tokoh dari tokoh-tokoh yang ada, azani Allah wa iyyakum, berkali-kali bahkan bertahun-tahun
mereka melakukan upaya an-nasihah lahum bi ihsan. Nah, hadza yang hadina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua yang hadina azani Allah wa iyyakum, sesudah ada upaya badlun nasihah lahum bi ihsan, ada upaya iqamatul hujjah. Ya. Iqamatul hujjah. Jelas hujjah atas mereka yusanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga nasihatnya itu bukan nasihat secara umum. Tidak semata-mata mengatakan ya fulan, ya akhi, wahai saudaraku, empat mata ini, bertobatlah kamu dari dosamu. Sudah ditutup, selesai. Ya. Nasihat yang kedua gitu lagi, ya akhi, tobatlah kamu dari dosamu. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Kemudian besoknya saya sudah nasihati fulan, dibunuh fulan, tetap dia enggak mau. Apa yang dia nasihati? Oh, nasihatnya secara umum. Cuma mengatakan ittaqillah, ya, tobatlah kamu ya akhi, sudah selesai. Yang kita nasihati enggak tahu maksudnya si fulan ini apa. Ya. Apa yang salah pada diri saya tidak dia tunjukkan. Gitu ya. Nah, hadza yang hadina azani Allah wa iyyakum. Upaya yang kedua, iqamatul hujjah, ya. Jelas hujjah untuk orang tersebut disampaikan. Fulan ibnu fulan ya akhi, Anda ini terjatuh dalam pelanggaran syariat. Ya. Dalilnya ini. Dari Alkitab, dari As-Sunnah, keterangan para ulama. Ini referensi yang bisa Anda merujuk. Ya, suruh baca di rumahnya. Dan misalnya yang hadina azani Allah wa iyyakum. Sampai betul-betul jelas gamblang baginya yang hadina azani Allah wa iyyakum, hujjah yang nyata. Nah, Allah hadza yang hadina azani Allah wa iyyakum, sehingga tidak semata-mata menasehati sekali dua kali gitu kok. Gitu ya. Kata-kata iqamatul hujjah itu sampai betul-betul keterangan yang kita sampaikan kepada dia. Misalnya hadina azani Allah wa iyyakum tentang pelanggaran yang dia lakukan betul-betul jelas dan gamblang. Ya, laksana matahari yang tidak ditutupi oleh awan sedikit pun. Hadza yang hadina azani Allah wa iyyakum. Kalau masih ada keraguan, misalnya ya hadina azani Allah wa iyyakum, atau belum jelas apa yang kita sampaikan kepada dirinya ya hadina azani Allah wa iyyakum, tahan. Ya. Dan terburu-buru memboikot atau menghajar saudara kita tadi ya hadina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ayyakuna fil hajri maslahatun rajihah. Diyakini kanifidina azani Allah wa iyyakum dari boikot yang hendak dia lakukan tadi adanya kemaslahatan yang lebih dominan. Ya, maslahat yang rajihah, maslahat yang dominan. Sehingga ketika betul-betul dia adakan upaya an-nasihah, kemudian betul-betul diperjelas hujjah baginya ya hadina azani Allah wa iyyakum, diyakini ada manfaat dari hadir yang hendak dia lakukan tadi ya hadina azani Allah wa iyyakum, bukan malah menimbulkan kekacauan. Ya. Termasuk ciri hajar yang tidak syar'i. Tatkala dilakukan hajar tersebut hadina azani Allah wa iyyakum, justru menimbulkan kekacauan di sana sini. Ya, bukan malah kemaslahatan yang timbul hadina azani Allah wa iyyakum, justru menimbulkan kemadaratan. Bahkan pada tingkatan hadina azani Allah wa iyyakum yushawwih da'wah as-salafiyah, menyebabkan dakwah yang selama ini dipandang oleh kaum muslimin, dakwah yang masya Allah, yang indah, ya, tercoreng-coreng mukanya hadina azani Allah wa iyyakum, karena ulah sebagian orang yang tidak paham tentang masalah hajar yang
syar'i sanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan biasanya ya maslahat tadi atau kurang munculnya tidak munculnya maslahat yang diinginkan dikarenakan dua ketentuan sebelumnya tidak diindahkan. Ya, entah nasihatnya yang belum dia lakukan atau iqamatul hujjah yang belum dia laksanakan, kemudian terburu-buru dalam menghajar seseorang sanifidina azani Allah wa iyyakum. Hakada sanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu pun ketentuan yang berikutnya yang keempat, ayyakun al-marji ila ahli al-ilm fi dzalik. Ya, rujukan dalam melaksanakan hajar tadi sanifidina azani Allah wa iyyakum harus di bawah bimbingan para ulama. Tidak bisa diterapkan kepada sembarang orang. Nah, baru mencelupkan dirinya di majelis para masyayikh sepekan. Ya, sepekan. Belum lama. Dalam keadaan dulunya sanifidina azani Allah wa iyyakum juga tidak dikenal keilmuannya. Wallahu taala alam dari mana si fulan ini, ya, baru main celok gitu ya. Nah, baru hinggap di majelisnya para masyayikh. Anggaplah dia hinggap di marketnya Syekh Ibnu Utsaimin misalkan. Ya. Baru main celok sepekan sanifidina azani Allah wa iyyakum langsung jadi marji rujukan utama imam jarh wa ta'dil di zamanihi. Ya, mengalahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala misalkan. Baru sepekan, 2 pekan, ya. Tidak diketahui bagaimana kadar keilmuannya, langsung jadi marji. Semata-mata duduk, ya, menempatkan pantatnya di depan Syekh fulan ibnu fulan. Alhamdulillah taala misalkan sanifidina azani Allah wa iyyakum. Atau semata-mata namanya disebut oleh Syekh. Misalkan, ini fulan ini disebut terus namanya sama Syekh. Wallahu a'lam, entah disebutkan atau di air wala disebut untuk perkara yang lainnya, wallahu taala alam. Ini beberapa ketentuan sanifidina azani Allah wa iyyakum dalam hajar syar'i. Ini di antaranya. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang lain yang bisa kita ketahui sanifidina azani Allah wa iyyakum pada pembahasan yang berikutnya bismillah ta'ala. Adapun pembahasan yang selanjutnya di Kanada Syak, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Baik, ini seputar Ramadan pertanyaan. Hukum ibu yang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Al-murdi, ibu yang menyusui sanifidina azani Allah wa iyyakum memang mendapatkan rukhsah, diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau memang memadaratkan, kalau dia nekat berpuasa. Jadi ketika dia tentunya sudah konsultasi dengan yang ahli di bidangnya, dirasa kalau dia nekat untuk berpuasa berbahaya bagi sang bayi dan semisalnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, rukhsah. Tapi kalau misalkan tidak berbahaya, maka dia laksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana tata cara pembayaran fidyah? Nah, fidyahnya yang azani Allah wa iyyakum ini yang lebih afdal dalam bentuk makanan yang siap saji, ya, siap dimakan, siap disantap. Nah, entah itu diberikan satu paket dalam takjil puasa misalkan, atau di luar itu tidak mau. Nah, satu hari satu fakir miskin.
Ada dari sana di sini azani Allahu wa iyyakum. Ini yang lebih afdal dalam membayar fidyah, ya, dalam bentuk makanan yang siap dimakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.